Halo teman-teman, ya kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas soal numerasi. Nah, kali ini saya akan membahas soal yang level 5. Penasaran? Yuk kita intro dulu. Oke, disclaimer teman-teman. Ini adalah soal yang saya ingat saat saya mengikuti tes kampus mengajar angkatan 3. Nah, namun kurang lebih seperti ini gambaran untuk tes numerasi kampus mengajar. Oke, yang pertama adalah pengendara sepeda. Kita baca dulu soalnya. Nah, si Mamat baru saja mendapat sepeda baru dari ayahnya karena rajin belajar. Wah, kayak lagu ya. Sepeda tersebut memiliki speedometer pada gang kemudi. Speedometer tersebut dapat memberitahu si Mamat jarak yang telah ditempuh dan kecepatan rata-rata dalam suatu perjalanan. Pada suatu perjalanan, si Mamat menempuh 4 km dalam 10 menit pertama dan kemudian 1.500 meter dalam 3 menit berikutnya. Pertanyaannya adalah, apakah yang dapat kita simpulkan mengenai kecepatan rata-rata perjalanan si Mamat dalam 10 menit pertama dibanding dengan 3 menit berikutnya? Nah, mungkin soalnya tidak sesulit ini gitu ya teman-teman, tapi yang ada di ingatan saya adalah soalnya seperti ini gitu. Nah, yang diketahui di sana adalah si Mamat menempuh jarak 4 km dalam 10 menit pertama. Sehingga kita dapatkan 4/10 km per menit. Nah, di sini artinya adalah si Mamat dalam 1 menit dapat menempuh jarak 4/10 km. Nah, yang kedua adalah 1.500 meter dalam 3 menit berikutnya. Nah, kita lihat di sini yang di atas adalah satuannya kilometer, padahal di bawahnya satuannya meter. Nah, kita harus bawa dulu ke dalam satuan yang sama, dalam satuan meter. Ya, 1.500 meter ini kan bisa kita tulis menjadi 1,5 km. Nah, sehingga sama saja si Mamat menempuh jarak 1,5 km dalam 3 menit berikutnya. Atau kita bisa nyatakan menjadi 1,5 per 3 km per menit. Artinya dalam 1 menit si Mamat dapat menempuh 1,5 per 3 km. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan nih, lebih cepat yang 10 menit pertama atau 3 menit berikutnya. Caranya bagaimana? Caranya mudah, kita menggunakan perbandingan pecahan. Ya, kita akan membandingkan 4/10 dengan 1,5 per 3. Kita akan membandingkan ini. Caranya gimana? Ya, dengan cara cepat kita kalikan saja yang bersilangan. Ini kalikan ini, hasilnya adalah 12 dan 10 dikalikan 1,5 hasilnya 15. Nah, dengan mudah perbandingannya tepat adalah ya 4/10 itu lebih kecil daripada 1,5 per 13. Nah, di sini apa yang dapat kita simpulkan tentang kecepatannya? Ya, kecepatan rata-ratanya tentunya yang 3 menit berikutnya ini lebih cepat. Ya, karena dia dapat menempuh lebih banyak ya daripada yang 10 menit pertama. Nah, sehingga dari sini kita dapat simpulkan kecepatan rata-rata perjalanan si Mamat dalam 10 menit pertama kurang dari kecepatan rata-rata perjalanan si Mamat 3 menit berikutnya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Ya, di sana nanti ada pilihan ganda teman-teman, jadi mudah saja tinggal pilih. Soalnya tidak akan serumit ini, tidak akan sesulit ini, karena yang saya ingat hanya ini ya, inilah yang saya berikan kepada teman-teman, gitu ya. Nah, soal selanjutnya. Ya, soal selanjutnya adalah gempa bumi. Nah, lagi-lagi juga ingatan saya terbatas, teman-teman. Jadi, yang saya ingat, yang saya tulis, gitu. Nah, soalnya seperti ini. Di kota Z, sedang dilakukan penelitian terkait terjadinya gempa bumi. Dari hasil penelitian tersebut, seorang ahli geologi menyatakan dalam 20 tahun ke depan, peluang bahwa sebuah gempa bumi akan terjadi di kota Z adalah 2/3. Pertanyaan adalah, manakah di bawah ini yang paling mencerminkan pernyataan ahli geologi tersebut? Ya, seorang ahli gitu ya. Ya namanya seorang ahli gitu ya, pasti kalimatnya akan rumit. Mungkin teman-teman membaca satu kalimat ini nggak bakal mudeng gitu ya. Kemarin juga saya membacanya perlu berulang-ulang kali. Apa ini maksudnya? Gitu. Oke, kita bahas saja. Yang A,
Opsi A, kita lihat. 2/3 kali 20 sama dengan 13,5. Artinya pada 13,5 tahun mendatang akan ada gempa bumi di kota Z. Gimana? Betulkah? Ya, tentu tidak gitu ya. Nah, 2/3 ini artinya apa sih sebenarnya? Ya, 2/3 ini adalah banyaknya suatu kejadian dibagi dengan total keseluruhan kejadian. Nah, jika dikalikan 20 dengan 20 tahun ini ya artinya ya. Nah, hasilnya itu tidak memiliki arti apa-apa, teman-teman. Nah, sehingga arti yang ini adalah salah. Karena jika sebuah peluang dikalikan dengan waktunya, atau waktu kejadiannya, atau waktu perkiraannya, itu tidak memiliki arti apa-apa. Sehingga 13,5 ini tidaklah memiliki arti apa-apa. Sehingga ya, pernyataan yang pertama pasti salah. Kita lihat yang B. 2/3 lebih besar daripada 1/3. Ya, di sini betul gitu ya. Coba kita lihat baca lagi. Sehingga kita dapat meyakini bahwa akan terjadi gempa bumi dalam 20 tahun mendatang. Di kalimat di B ini agak sedikit menjebak gitu ya, teman-teman. Kenapa? Ya, di sini kita berbicara peluang. Kita berbicara peluang. Artinya bisa iya, bisa enggak. Nah, sedangkan di pernyataan yang B ini di sini ada kata meyakini, artinya kita yakin gitu ya, yakin bakal terjadi. Padahal bisa saja 20 tahun mendatang itu tidak terjadi gempa bumi. Ya. Nah, di sini kita tidak dapat meyakini harusnya ya, tidak dapat meyakini. Seolah-olah kata meyakini ini pasti akan terjadi. Padahal tidak. Kenapa tidak? Ya, karena peluang itu adalah maksimal 1. Kalau peluangnya 1 itu pasti terjadi. Tapi kalau tidak 1, masih ada kemungkinan hal itu tidak terjadi. Gitu ya. Jadi, pernyataan yang B juga salah. Karena di sini ada kata meyakini, yang artinya pasti. Tetapi, kalau kita berbicara peluang, itu bisa terjadi, bisa tidak. Nah, kemudian yang C, kita tidak dapat mengatakan apa yang akan terjadi. Karena tidak seorang pun dapat meyakinkan kapan sebuah gempa bumi akan terjadi kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Ini sedikit logis, namun tidak matematis, teman-teman. Ya, tidak matematis. Karena di sini kita berbicara peluang, tapi yang C ini mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat meyakinkan kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ini lebih ke agama gitu ya. Nah, sehingga kalimat yang C ini jelas salah. Berarti yang D, kita lihat coba. Peluang terjadinya gempa bumi di kota Z pada suatu saat dalam 20 tahun mendatang lebih tinggi dari peluang tidak terjadinya gempa. Nah, jawaban inilah yang betul, teman-teman. Kenapa begitu? Ya, di sini kita lihat. Peluangnya adalah 2/3 untuk terjadinya gempa bumi ya. Gempa bumi itu peluangnya adalah 2/3. Artinya, peluang terjadinya tidak gempa bumi dalam 20 tahun ke depan, itu berapa teman-teman? Ya, tadi saya sudah mengatakan juga, peluang maksimal adalah 1. Sehingga 1 dikurangi 2/3, hasilnya adalah 1/3. Ya, jelas, peluang terjadinya gempa bumi dalam 20 tahun ke depan itu lebih besar. Ya, lebih besar dibanding peluang tidak terjadinya gempa bumi. Nah, jadi yang betul adalah yang D. Begitu teman-teman untuk soal numerasi yang saya ingat. Semoga membantu. Selamat mempersiapkan tes kampus mengajar angkatan 4. Terima kasih karena telah menonton video saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video saya selanjutnya. Saya Filipus Kevin, sampai jumpa di video saya selanjutnya.